Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pendukung Timnas Indonesia bisa full senyum jelang beberapa hari menjelang hari kemenangan atau sebelum hari kemenangan. Jadi nanti mungkin jamaah dari sholat Id atau sholat Idul Fitri ini bisa full senyum begitu ya ketika mendengarkan khutbah sekaligus juga menjalankan ibadah sholat Idul Fitri nantinya. Karena memang Timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan keunggulan ini tercipta berkat gol dari Ole Romeni pada menit ke-23 yang memanfaatkan umpan dari Marcelino Ferdinand, dan kemudian saat ini Indonesia menempati posisi keempat dengan 9 poin di atas Bahrain dan juga Tiongkok. Nah, bermain di depan 70.000 pendukung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pemain Timnas Indonesia bermain dengan percaya diri. Belajar dari kekalahan pahit yang sebelumnya sudah ada di Sydney melawan Australia, dan sebetulnya banyak peluang-peluang emas yang tercipta tapi kemudian masih belum bisa dioptimalkan. Tapi apa yang kemudian bisa dievaluasi agar eksekusi matang dari peluang-peluang emas ini bisa dimaksimalkan nantinya untuk meraih poin lebih besar lagi. Dan ini tentunya masih menjadi PR atau pekerjaan rumah dari Timnas Indonesia, PR besar untuk bisa menjaga asa untuk melaju ke Piala Dunia 2026 yang masih menanti di depan mata. Nah, masih ada lawan-lawan kuat tentunya untuk bisa ditaklukkan menghadapi Tiongkok dan juga Jepang pada bulan Juni mendatang. Lalu bagaimanakah kans dari Timnas Indonesia untuk bisa menambah peluang untuk melanjutkan asa ke kualifikasi grup C, zona Asia Piala Dunia 2026. Kita akan bahas dalam Arah Angin TVRI bersama saya Ardianto Wijaya malam hari dengan judul Jaga Asa Piala Dunia 2026. Sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber baik secara langsung maupun via daring. Malam hari ini kita akan sapa satu persatu yang kemarin memimpin sorak-sorai para pendukung di Gelora Bung Karno. Bung Ibnu Jamil, pecinta sepak bola Indonesia. Bung Ibnu, selamat malam. Selamat malam Jaya. Selamat malam semua. Suara masih aman ya? Alhamdulillah suara aman, karena poin 3 itu yang bikin kita senang. Poin 3, nanti kita akan bahas gimana kemarin sorak-sorainya yang dipimpin langsung oleh Bung Ibnu Jamil. Ada juga Bung Kesit, senior saya, Bung Kesit Bea Handoyo, pengamat sepak bola. Bung Kesit, selamat malam, salam sehat. Selamat malam. Nah, full senyum nih ya? sama kayak Bang Ibnu. 3 poin. 3 poin. Nah, nanti kita akan sapa juga dari Ketua Komisi 10 DPR RI, Bu Hetifah Saifudian, yang kemudian nanti akan bergabung via Zoom di malam hari ini. Saya langsung ke Bung Kesit terlebih dahulu. Bung Kesit, permainan sangat luar biasa kemarin ya. Kita lihat ya, akhirnya percaya dirinya tidak hanya karena bermain di kandang begitu, tapi juga percaya dirinya meningkat begitu. Apa yang kemudian Anda lihat dari performa teman-teman Timnas kemarin ketika maksimal main? Padahal sebelumnya masih ada peluang-peluang yang bisa dimaksimalkan sebetulnya ya, peluang Mas. Ya, pertama kembali ke formasi awal. Ya. Formasi awal? 3-4-3. Formasi yang pernah diusung oleh pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Kemarin diterapkan oleh Patrick Kluivert, 3 atau trio back di lini pertahanan Indonesia. Jay Itzes, kemudian Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Kuat sekali ya pertahanan kita. Sangat kuat. Ya, soliditas mereka tidak perlu diragukan. Harusnya nggak diubah-ubah lagi nih, besok-besok ya? Idealnya nggak usah dirubah. Karena terbukti bahwa sejak sebelum ditangani oleh Kluivert, mereka walaupun Indonesia pasang surut lah ya, menang kalah, tapi dari sisi performa 3 pemain ini menurut saya sudah sangat luar biasa. Chemistry-nya sudah terbangun dengan baik ya. Mereka sudah saling tahu kalau si J agak naik, siapa yang kemudian harus mengcover. Ada Rizky Ridho di sana. Rizky Ridho dan Jay agak naik sedikit, ada Hubner di sana yang kemudian menjadi tembok terakhir. Dan itu kemarin terlihat. Pada saat menghadapi Australia kan kita menggunakan 4. Ya, ada Mesliers, Rizky Ridho tidak tampil, Hubner juga tidak tampil karena Hubner terkena akumulasi ya waktu itu ya, jadi tidak tampil. Tapi kemarin ternyata lini pertahanan Indonesia membuktikan bahwa trio inilah yang memang bisa diharapkan. Kemudian di tengah peran dari Verdong di kiri kembali, kemudian juga Kevin Dix di kanan, dan Tom Hay ya sebagai pengatur irama permainan Indonesia. Kalaupun ada sosok baru, Pelupesi. Biasanya Ivar Jenner di sana ya. Tapi Pelupesi semalam saya pikir tampil luar biasa ya. Debut, tapi dia bisa langsung tune in gitu ya, bisa langsung menyatu. Nah, di depan juga kan ada Ragnar. Kemudian Marcelino, satu tambahan lagi oleh Romeni. Dan oleh Romeni saya pikir jempol lah dia. Dia tampil luar biasa, 2 pertandingan, 2 gol, walaupun kalah lawan Australia, tapi dia menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang penyerang yang memang sangat diharapkan atau sangat dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia di saat kita agak sulit untuk mendapatkan striker yang
karakternya seperti Ole Romeni. Itu. Jadi formasi, kemudian juga cara bermain kemarin berbeda dengan ketika kita kalah lawan Australia. Lawan Australia kan kita terlalu frontal. Kita lakukan high pressing sampai ke tengah, ketika terjadi counter attack hanya meninggalkan satu orang di belakang, Jaitzes, 1 lawan 1 kalah ya sudah selesai. Tapi semalam kan enggak. Lebih sabar, membangun serangan dari area pertahanan, kemudian sesekali diselingi dengan long pass, kemudian bermain 1 sentuhan, 2 sentuhan. Ini sangat efektif. Dan harus sabar itu yang kemudian harus menjadi kunci untuk evaluasi ke depan atau seperti apa? Iya, untuk evaluasi berikutnya saya pikir kesabaran itu penting ya. Kesabaran penting, ya. Karena kalau main terburu-buru juga nggak akan efektif. Kita beberapa kali tampil terburu-buru, pasti ketika tidak terjadi gol. Berkaca 2 peluang kemarin yang kemudian tidak bisa dimaksimalkan. Ya, itu bagian dari permainan lah ya. Ketika Marcelino harusnya 2 tuh Marcelino kan. Kemudian juga ada Eleanor Reinders yang mendapatkan umpan dari Ricky Kambuaya, itu juga harusnya jadi gol. Jadi gol itu juga ya. Tapi ya itulah sepak bola gitu loh. Itulah sepak bola gitu kan. Orang mungkin bilang, Marcelino kenapa sih nggak dikasih ke Ole, padahal Ole bebas. Tapi posisi Marcelino itu kalau ya harus gol itu gitu loh. Pokoknya itu kalau gol nggak akan jadi perdebatan, nggak akan jadi polemik gitu. Betul. Tapi memang posisinya Marcelino udah betul. Bukan dia egois, menurut saya memang dia layak untuk meneruskan. Orang sudah berhadapan dengan dia. Kalau kemudian tidak gol ya itu perkara lain. Ada nama Ole yang kemudian ini kan akan menghadapi China dan juga Tiongkok dan juga Jepang nantinya begitu. Tapi kan nama Ole ini nanti akan kira-kira diincar nih, jangan sampai. Nah, untuk bisa menciptakan pemain-pemain sekelas Ole untuk bisa memaksimalkan atau mencetak gol nantinya seperti apa? Kemudian harus dipersiapkan lagi, Bung Kasit. Iya, Ole menjadi target lah ya, target di lini depan. Tapi kalau kita melihat di sisi atau di lini kedua lah ya, kita kan juga masih bisa berharap pada Marcelino. Ya, Marcelino pada saat menghadapi Saudi Arabia memborong 2 gol. Ya, Ragnar juga udah pernah menciptakan gol ya. Kalaupun katakanlah Ole Romeni tidak ada, ya mudah-mudahan Rafael Struijk sudah mulai bangkit lagi. Dia mampu gitu ya untuk bisa menjadi harapan di barisan depan Indonesia. Jadi saya pikir backup dari Ole Romeni ya harusnya lini kedua dari timnas kita bisa ya menjadi pemain alternatif untuk bisa menciptakan gol ketika misalnya Ole Romeni buntu nih. Di cover, di marking ketat sehingga sulit bergerak, maka muncul dari lini kedua. Mungkin belum melihat penampilan sangat luar biasa kemarin, Anda melihat secara langsung dan menakodai luar biasa orkestra dari para pendukung timnas kemarin begitu. Penampilan dari teman-teman sangat luar biasa. Anda lihat beberapa nama yang kemudian selain juga Ole tadi sempat dibahas, ada Ricky Kambuaya yang kemudian juga diterjunkan. Reaksi Anda ketika Ricky pertama saya mau Kluivert? kasih applause dulu untuk Ricky Kambuaya. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Meskipun saya nonton mungkin kalau dibilang presentasenya cuma 50%, karena 50%-nya saya harus membagi fokus juga untuk ke teman-teman memberikan semangat, karena itulah setiap orang punya caranya masing-masing untuk bisa berjuang demi melihat Indonesia menuju pentas dunia. 11 pemain berjuang di lapangan, dan kita sebagai pencinta atau penonton sepak bola Indonesia siap mati berkali-kali, meskipun kita udah diangkat tinggi, dijatuhin lagi dengan segala macam polemik yang ada, tapi kita tetap selalu berada untuk timnas Garuda Indonesia. Dan yang jelas permainan kemarin luar biasa. Menurut saya ini adalah salah satu kunci suksesnya adalah penempatan posisi yang memang sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya yang bisa diefektivitaskan. Contoh Verdong di pertandingan pertama, maksudnya pertandingan lawan Australia, dia menurut saya agak disposisi. Dia tidak begitu efektif bermain di belakang. Jadi energinya dia tidak dimaksimalkan dengan baik. Sedangkan kita lihat di pertandingan kemarin melawan Bahrain, dia sangat leluasa sekali, sangat efektif sekali, dan sangat dikdaya sekali. Meskipun juga kita melihat ada tadi Kambuaya meskipun bermain cuma sekitar di bawah 16 menit atau 15 menit, tapi efektivitas dan juga pengaruhnya sangat luar biasa. Dia benar-benar jadi pemain dan pembeda. Dan membuktikan kemudian ya, pemain lokal yang kemudian percaya dirinya ternyata sangat luar biasa. Itu dia. Jadi meskipun dia datang dari bangku cadangan, begitu masuk di menit yang memang sudah tersisa, nggak ada masalah buat dia. Mau datang dari menit awal atau mungkin sebagai super sub, dia tetap memberikan kontribusi. Dengan turunnya Ricky Kambuaya, Anda membacanya strategi apa yang kemudian disampaikan Kluivert di menit-menit ini? Artinya Patrick Kluivert nanti akan berhadapan dengan Tiongkok dan juga sisa melawan Jepang akan punya opsi lebih banyak senjata, gelandang-gelandang yang bisa menjadi opsi ketika nanti Ole Romeni deadlock.
Ya. Tapi saya yakin, saya berharap sih Ole Rummenigge akan konsisten mencetak gol terus. Dia karena akan menjadi aktor antagonis bagi kotak penalti lawan. Itu menurut saya sih. Cerdas sekali pemain itu. Oke, harus ada 3 poin lagi kemungkinan maksimal yang wajib ya. Wajib. Kalau saya sih kita pengennya melolos. semuanya. Semuanya. Sapu bersih. Sapu bersih. Sapu bersih. Tapi kan masih ada lawan-lawan yang agak tangguh nih. Betul, lawan Jepang. Ya balik lagi sepak bola itu bulat. Kita tidak pernah tahu meskipun memang di atas kertas ya. Kalau kita bicara masalah lini per lini, perbandingan kualitas pemain dan juga jam terbang bahkan sampai pengalaman, Jepang memang di atas kita. Tapi kalau kita melihat Arab sukses menahan seri Jepang 0-0. Ya artinya memang Jepang ini kan sudah lolos. Jadi mungkin fokus perhatiannya dia sudah tidak di Piala Dunia ini. Dia sudah cukup nyaman untuk melepas dan memberikan kepada pemain-pemain mudanya. Jadi pemain-pemain yang labelnya Eropa akan diistirahatkan. Tapi jangan salah juga, kita jangan boleh overconfidence juga ketika pemain-pemain Liga atau J-League-nya itu kan haus akan panggung. Bisa jadi itu ajang pembuktian buat mereka juga. Intinya kita harus tetap fokus bermain sesuai dengan DNA kita. DNA kita harus tetap fokus kepada pertahanan. Itu menurut saya, bukan pada penyerangan. Penyerangan akan menjadi second option ketika kita punya area pertahanan kuat, rapat, dan lawan sampai frustasi, meninggalkan celah, disitulah saatnya untuk kita menyerang. Pertahanan kemarin artinya jangan sampai diutak-atik lagi begitu ya? Utak-atik kalau menurut saya. Kecuali ada yang cedera ya? Iya, kalau ada cedera ya apa boleh buat. Oke, baik. Tapi Cina jangan sampai diremehkan, karena kan sempat kalah juga kita dengan China begitu. Apa yang kemudian harus diperhatikan ketika akan melawan Cina di 5 Juni nanti? Iya, kekalahan dari China 1-2 ya di Qingdao waktu itu memang meninggalkan luka yang menurut saya menjadi tidak mengenakan gitu. Karena kalau dari sisi permainan sebenarnya kita unggul loh. Unggul ya dari sisi permainan. Dari sisi permainan tapi kita itu balik unggul. lagi Bung Gesit. Tapi karena pilih permainan atau pilih hasil akhir. Itu dia. Kalau saya kan saya pragmatis aja gitu. Lo menang main cakep tapi nggak menang, ya kan? Kalau dalam situasi seperti ini kan yang paling penting adalah bagaimana poin bisa diraih gitu ya. Karena ini setiap pertandingan itu ibarat final ya. Karena ini kan bukan kompetisi ya. Ini adalah pertandingan untuk mencari 2 tim teratas yang bisa langsung lolos. Karena itu setiap pertandingan menjadi sangat penting. Dan yang dicari adalah poin, kan begitu. Main jelek tapi menang, atau main cakep tapi kalah. Nah, kalau saya kan pilihannya main jelek, nggak apa-apa, tapi 3 poin gitu loh. Karena yang akan diingat orang itu hasil kok, bukan permainan gitu kan. Indonesia waktu itu menang lawan Argentina misalnya. Berapa? 2-0, tapi mainnya jelek, nggak peduli. Yang penting kita menang 2-0. Sejarah dan dunia akan mencatat itu. Iya, betul. Hasil akhir yang akan diingat ya. Jadi saya pikir untuk menghadapi China ya tetap ya, kita nggak boleh overconfidence gitu ya. Bahwa China ketika mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1 ketika itu, sebenarnya Indonesia ada perlawanan. Kita bisa menciptakan gol, tapi waktu itu kan komposisi pemainnya juga berubah. Ya, berubah. Di babak kedua baru hampir benar lah kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita bisa memperkecil ketinggalan. Saat itu juga kondisinya kalau saya melihat Bung Gesit, Indonesia DNA pemainnya itu lebih banyak memang bertahan. Pemain-pemain menyerang kita yang memang goal getter itu sedikit. Iya, sedikit. Orat Mangun mungkin bisa diandalkan, tapi kalau lagi ditutup ya deadlock juga sulit. Rafael Struijk saat itu juga belum bisa diharapkan untuk bisa menjadi goal getter. Sedangkan DNA kita lebih banyak Verdong, Itses, Haye, terus Hapner, Ivar Jenner, semuanya bertahan. Rido. Kenapa kita saat itu kecolongan? Karena memang kayak menurut saya ini nggak tahu overconfidence atau mungkin kepancing dengan permainan dari China yang memang menunggu. Sedangkan Indonesia mengambil inisiatif serangan dari awal sampai akhir. Kita cuma dapat 1 gol kan, kalau nggak salah. Iya, waktu itu juga kan ada kesalahan juga di sektor pertahanan kita ya. Jadi saya pikir memang apapun ya hasilnya bahwa ketika itu kita kalah. Dan besok ada kesempatan untuk bisa membalas kekalahan tersebut. Dan itu menjadi harga mati untuk tim nasional Indonesia. Jadi ya pilihannya hanya satu, menang, nggak ada cerita lain. Harus menang gitu ya. Harus menang, harga mati untuk kita semua. Nah, tapi kalau kita bicara lagi flashback ke menit ke-60 kemarin begitu, ketika kalau kita lihat sedikit mengendur begitu, Bang. Kalau berbicara terkait dengan teman-teman timnas kita begitu, ini perubahan taktik atau kelemahan fisik dari masing-masing atau seperti apa? Soalnya juga kita lihat juga Bahrain rasa-rasanya juga kalau bermain di GBK juga rasa-rasanya juga agak sedikit. Ada perubahan penampilan dari Bahrain di babak kedua. Mereka lebih intens melakukan tekanan. Kedua, sejumlah atau beberapa pemain kita fisiknya drop. Fisiknya drop. Ya.
Ragnar drop, Kevin Dix drop, Tom Hay kan kemudian ditarik keluar. Ya. Itu yang kemudian membuat Indonesia di babak kedua itu lebih banyak ditekan oleh Bahrain ya. Tapi ya lagi-lagi untungnya lini pertahanan kita kuat, solid. solid. Ya, Yaitzes, Rizky Ridho dan Hapner itu betul-betul menjadi tembok yang sulit untuk bisa dirubuhkan oleh pemain-pemain Bahrain itu. Di sisi lain sebenarnya kita sudah mulai kehabisan bensin kemarin itu. Iya, makanya kan akhirnya Kevin Dix ditarik ya, Tom Hay ditarik, Ragnar ditarik keluar, diganti dengan pemain-pemain baru yang masih fresh begitu. Iklim mempengaruhi? Bagaimana? Iklim mempengaruhi atau sangat mempengaruhi. Sangat. Karena pemain-pemain Eropa ya, ketika main di Jakarta panas, di GBK itu kalau di lapangan dengan penonton segitu banyak, panas loh. Ya, saya pernah ngerasain. Mereka biasa di bawah 18-15 derajat kan, tiba-tiba mereka harus itu bermain. panas loh, buat mereka itu, waduh, mungkin humid. Kayak neraka kali ya. Tapi yang perlu kita catat atau kita perhatikan ini loh, permainannya Bahrain di pertandingan kemarin sangat rapi loh. Tidak ada drama-drama. Biasanya selalu ada drama loh. Drama pemain jatuh atau mungkin memancing emosi lawan. Tapi tidak sama sekali, mereka sangat menikmati juga permainannya dan memang diakui Bahrain kemarin bermain tidak jelek, cuma memang Indonesia cukup rapih dan sangat tangguh di belakang. Jadi itu yang membuat Bahrain sangat sulit untuk membongkar area pertahanan Indonesia. Cukup rapih. Di luar dugaan juga sih. Saya tadinya memprediksi bahwa Bahrain ini kan baru aja tampil sebagai juara Piala Teluk. Mereka menang di final mengalahkan Oman. Ya, ada rasa was-was juga ya. Artinya penampilan Bahrain ketika bermain imbang 2-2 dengan Indonesia, bahkan mereka hampir kalah kan waktu itu sudah berubah, mengalami perubahan. Terbukti dengan keberhasilan mereka meraih juara Piala Teluk ya. Tapi kok ternyata kemarin atau menghadapi Jepang sempat kesulitan sebelum akhirnya Jepang menang 2-0 kan di pertandingan tanggal 20 Maret. Tapi kemarin saya tidak melihat Bahrain seperti yang saya prediksikan. Saya bilang, oh ini seperti apa? Oh boleh jadi ya. Pada saat itu memang pada saat Indonesia bermain imbang 2-2 itu memang Bahrain lagi jelek. Tapi kemudian ada perubahan. Mereka ikuti Piala Teluk sampai pada peak performan mereka dan sekarang turun lagi ya. Oh, oke. Kita beruntung sih sebenarnya ya. Iya, kita beruntung. Dapat. Ada sisi-sisi yang kemudian bisa dimaksimalkan oleh karena beda banget loh mainnya sama ketika mereka jadi tuan rumah mereka lebih. Atau bisa jadi Bung Kesit, ini salah satu faktor tekanan dari publik sepak bola Indonesia. Itu bisa juga. Iya kan? Ya, itu bikin bisa juga. Mentalitas pemain Bahrain ini agak ketar-ketir juga. Iya dong. Karena 70.000 ya. Betul sekali. Kurang lebih itu bisa juga jadi salah satu faktor. Iya. Karena kalau kita ikuti dari awal, kan ada kekhawatiran dari publik Bahrain, dari Federasi Sepak Bola Bahrain. Jangan-jangan ntar dikerjain nih di Indonesia begitu. Atau dikerjain atau mungkin mainnya kasar atau apa sampai minta pengawas khusus tambahan ya dari AFC. Oke. Nanti kita akan bahas lagi karena ini makin menarik begitu. Bu Hetiva akan juga bergabung bersama kami dari Ketua Komisi 10 DPR RI. Apakah juga melihat penampilan yang sangat luar biasa performa dari teman-teman timnas kemarin melawan Bahrain? Kita unggul 1-0 dengan tambahan poin 3 poin dengan posisi kita berada di posisi keempat saat ini. Usai jeda kita akan kembali tetap bersama kami di Arah Angin TVRI.